Empat penyakit orang Indonesia yang harus segera sembuh agar sukses, maju dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia. Jika kita sebagai bangsa Indonesia ingin sukses, negara kita menjadi negara yang maju dan religius, maka harus segera sembuh dari 4 penyakit. Penyakit ini harus segera diobati dan sembuh, karena bangsa Indonesia dahulu dijajah oleh Belanda sangat lama sekali, ya kurang lebih 450 tahun. 450 tahun itu berapa generasi? Karena manusia hidup selama 50 tahun saja, orang yang berusia 50 tahun itu biasanya sudah memiliki cucu. Sedangkan bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda kurang lebih selama 450 tahun. Coba bayangkan. Inilah yang harus kita bangkit bersama-sama. Dahulu orang Indonesia mudah diadu domba. Ini dahulu. Mudah-mudahan sekarang ini tidak seperti zaman dahulu. Orang Indonesia tidak mudah diadu domba. Lalu mengapa orang itu mudah diadu domba? Karena 4 sebab, 4 penyakit. Jika 4 penyakit ini segera diobatin dan sembuh, maka suatu bangsa tidak akan mudah diadu domba. Bangsa itu akan kuat, akan sukses, maju dan jaya. 4 penyakit tersebut, yang pertama, kurang ilmu tapi merasa sok tahu. Yang muslim malas mengaji, mudah dibodohin. Yang kedua, punya ilmu tapi hasad, iri dengki, pelit mendoakan kebaikan untuk orang lain. Yang ketiga, suka hasil instan, hidup mulia kaya harta, namun kurang tahan terhadap proses dan ujian. Yang keempat, gemar sekali membahas masalah politik kekuasaan, bahkan sering lupa persahabatan dan persaudaraan. Nah, sekarang mari kita kupas satu persatu. Karena seorang ulama alim yang bernama Syekh Ibnu Khaldun telah menulis satu kitab yang berjudul Muqaddimah. Di dalam kitab Muqaddimah itu, Syekh Ibnu Khaldun telah menjelaskan beberapa karakter, watak dari bangsa-bangsa. Jadi watak karakter dari semua bangsa-bangsa beliau jelaskan di dalam kitab yang bernama Muqaddimah. Sekarang kita jelaskan satu persatu watak dan karakter bangsa Indonesia yang tanahnya subur, apapun bisa tumbuh di Indonesia. Yang lautnya luas, apapun ada di dalam lautan. Yang buminya, langitnya sangat diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga menimbulkan watak karakter bangsa Indonesia yang harus bagus nih. 4 watak karakter yang jelek harus segera diobati menjadi sembuh. Orang Indonesia zaman dahulu itu mudah diadu domba. Pertanyaannya mengapa? Karena 4 sebab atau 4 penyakit.
Yang pertama, kurang ilmu tapi merasa sok tahu. Yang muslim malas mengaji, mudah dibodohin. Kita jelaskan. Ciri-ciri orang yang kurang ilmu tapi merasa sok tahu adalah apabila diberitahu maka dia langsung membalas memberitahu. Apabila dibilangin maka dia membantah. Inilah ciri-ciri orang yang kurang ilmu tapi merasa sok tahu. Sulit sekali mendengar nasihat, karena dia akan menasihatin begitu. Yang muslim nih malas mengaji, kalau diajak fokus konsentrasi mengaji dengan baik dan benar, alasan ini dan itu. Tetapi kalau dijak membahas hal-hal yang tidak jelas, senangnya luar biasa. Sehingga setiap hari waktunya habis tidak jelas. Kalau seandainya setiap hari itu mau mengaji secara serius, konsentrasi, maka insya Allah ilmu pengetahuannya akan bertambah, sehingga masa tuanya akan menjadi orang yang alim dan alamah, dan tidak akan mudah dibodohin oleh siapapun. Kemudian yang kedua, punya ilmu tapi hasad. Orang Indonesia itu banyak yang punya ilmu tapi hasad, iri dengki. Kalau orang itu iri dengki maka mudah diadu domba. Orang yang mendahulu di Indonesia itu banyak yang sakti-sakti, memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Tetapi kalau disaingin, nggak mau dia, nggak terima. Maka akan mudah diadu domba. Kemudian ciri-ciri orang yang hasad, pelit mendoakan kebaikan untuk orang lain. Jangankan kok memberikan harta benda kepada orang lain, mendoakan baik orang lain itu sangat sulit. Dia akan berpikiran begini, lah saya aja siapa yang mendoakan, lah kok saya mendoakan orang lain. Ini kan ciri-ciri orang yang hasad, iri dengki. Oleh sebab itu ayo diobati. Mari kita biasakan mendoakan baik kepada orang lain, terutama saudara sesama muslim, saudara sebangsa dan setanah air, akan maju, sukses dan jaya begitu. Kemudian yang ketiga, suka hasil instan. Orang Indonesia itu sangat suka sekali hasilnya itu instan. Ingin hidup mulia kaya harta, kurang tahan terhadap proses dan ujian. Masya Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla itu memandang proses. Allah Azza wa Jalla akan menguji, kemudian akan memberikan hasil. Lah orang Indonesia tidak, terobsesi dengan hasil. Sehingga mohon maaf nih, di Indonesia itu banyak sekali menjual belikan jabatan, menjual belikan pangkat kehormatan, menjual belikan gelar. Masya Allah, gelar pendidikan aja bisa diperjualbelikan di Indonesia. Karena Indonesia itu lebih suka hasil instan, ingin hidup mulia. Belanda zaman dahulu di Indonesia itu kalau tidak dibentengin oleh para penguasa, nggak bisa dia. Karena para penguasa Indonesia itu banyak yang disuap, banyak yang disogok, sehingga para penguasa negara kita sendirilah yang menjajah bangsanya sendiri. Kemudian yang keempat, gemar masalah politik kekuasaan, bahkan sering lupa persahabatan dan persaudaraan. Kalau diajak membahas politik, Masya Allah, lupa persahabatan dan persaudaraan. Semoga 4 penyakit ini segera bisa diobati dan sembuh, sehingga bangsa Indonesia menjadi sukses, maju dan jaya. Amin amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.